Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami tetap mengingatkan mari mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan tema bersinar seperti cahaya di malam hari. Saya Pendeta Edward Taliwongso, juga Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman kita pada episode ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti menjadi bagian kami. Kami mau belajar firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita menggali makna dari ayat hafalan, yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Filipi 2 ayat 12-30. Paulus menasihatkan jemaat untuk mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar, sambil menyadari bahwa Allah yang bekerja di dalam mereka. Roma 3 ayat 23-24. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun mereka dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna dengan mengutus Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Keselamatan sepenuhnya berakar pada inisiatif kasih Allah, bukan kelayakan kita manusia. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. Paulus menyadari bahwa akhir hidup dan pelayanannya sudah dekat. Ia memandang kematiannya sebagai persembahan korban curahan bagi Allah. 1 Korintus 4 ayat 17, Paulus mengutus Timotius untuk mengingatkan jemaat tentang cara hidupnya di dalam Kristus. 2 Timotius 4 ayat 21 dan ayat 13, Paulus meminta Timotius datang segera sebelum musim dingin membawa jubah serta kitab-kitabnya. Permintaan ini menunjukkan sisi manusiawi Paulus yang tetap setia melayani. Lukas 7 ayat 2, seorang perwira Romawi memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya yang sedang sakit keras. Ayat ini menonjolkan kepedulian dan kasih seorang pemimpin terhadap bawahannya. Selanjutnya pengertian judul bersinar seperti cahaya di malam hari. Apa yang dimaksud bersinar dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat kita? Bersinar secara rohani berarti memancarkan karakter Kristus melalui kehidupan yang taat, yang kudus, dan penuh kasih. Sehingga Injil menjadi terlihat secara nyata di dalam perilaku sehari-hari. Filipi 2 ayat 14-16 dan juga Matius 5 ayat 16. Bersinar bukan sekedar berbicara tentang iman, tetapi menjadikan iman itu tampak melalui perbuatan. Apa yang dimaksud malam hari? Malam hari dalam konteks ini melambangkan dunia yang dikuasai oleh dosa, kebutaan rohani, kegelapan moral, dan terpisah dari Allah. Yohanes 3 ayat 19-20 dan Efesus 4 ayat 18. Nah, dalam konteks Filipi 2 ayat 15, malam hari menunjuk pada angkatan yang bengkok dan sesat, yaitu masyarakat yang hidup tanpa terang kebenaran Allah. Siapa yang harus bersinar seperti cahaya di malam hari? Yang harus bersinar adalah orang-orang percaya, yaitu anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Filipi 2 ayat 15. Jadi gereja dipanggil untuk meneruskan misi Kristus sebagai terang dunia. Dalam cara apa orang Kristen dapat memancarkan sinarnya? Orang Kristen memancarkan sinar dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, hidup dalam ketaatan dan tanggung jawab rohani. Artinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12-13. Lalu kemudian, dengan menunjukkan iman melalui perbuatan nyata. Mengapa?
karena perbuatan adalah bukti iman kita yang hidup. Yakobus 2 ayat 17. Yang ketiga, meneladani Kristus dalam kasih dan pengorbanan. Sebagaimana Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8. Dan yang keempat, melayani dengan tulus dan setia. Seperti Timotius dan Epafroditus yang memberi hidup mereka bagi pekerjaan Kristus. Filipi 2 ayat 19-30. Dengan kata lain, cahaya orang Kristen terpancar melalui karakter, pelayanan, kesaksian hidup, dan kesetiaan kita di dalam penderitaan. Apa akibatnya kalau seorang Kristen gagal memancarkan cahayanya? Jika seorang Kristen gagal bersinar, maka dunia kehilangan kesaksian tentang Kristus. Yang kedua, gereja kehilangan fungsi misinya, yaitu menarik jiwa. Yang ketiga, kehidupan iman menjadi mandul, tidak produktif, tidak berdampak. Mengapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi secara rohani, kegagalan bersinar berarti mengkhianati panggilan identitas sebagai anak-anak terang. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 211 mengomentari topik ini ketika dia katakan, bersinar dalam kegelapan, ia membantu menerangi jalan menuju rumah, mempelai raja menuju pesta pernikahan. Oleh karena itu, pengikut Kristus harus menerangi kegelapan dunia melalui Roh Kudus. Firman Allah menjadi cahaya yang mengubah hidup penerimanya. Dengan menanamkan prinsip-prinsip firman-Nya di hati mereka, Roh Kudus mengembangkan sifat-sifat Allah dalam diri manusia. Cahaya kemuliaan-Nya, karakternya, harus bersinar terang di dalam diri para pengikutnya. Kita tiba pada ayat hafalan, Filipi pasal 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, mari kita lihat pengertian ayat hafalan kita. Mengapa jemaat di Filipi perlu diingatkan untuk tidak bersungut-sungut? Apa situasi yang mungkin saja mereka hadapi sehingga Paulus mengatakan jangan bersungut-sungut? Dan apa perbedaan antara bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Nah, mari kita lihat ada beberapa masalah yang mereka alami sebagai jemaat di Filipi. Yang pertama, ada ancaman eksternal di mana jemaat Filipi sedang mengalami tekanan dan penderitaan. Jemaat Filipi hidup di lingkungan yang menentang iman Kristen, dan mereka hidup sebagai minoritas Kristen di tengah-tengah kota Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan di sana ada tekanan sosial yang mereka hadapi. Dan kehidupan mereka bisa saja diwarnai paling sedikit 3 hal. Yang pertama, mereka mendapatkan penindasan dan cemooh. Sebagai pengikut Yesus yang dianggap pada saat itu Tuhan lain di antara masyarakat Filipi, mereka dikucilkan, mereka dilecehkan, atau bahkan mereka menghadapi tekanan ekonomi. Kemudian bisa saja mereka menghadapi konflik nilai. Apa itu konflik nilai? Mereka harus terus memilih antara mengikut norma kafir masyarakat sekitar atau mereka harus berpegang pada prinsip iman Kristen yang pastinya akan menimbulkan ketegangan. Dan yang ketiga adalah kecemasan akan masa depan. Ada ketidakpastian, ada ketakutan, dan mereka mulai berpikir tentang bisa saja ada penganiayaan yang akan terjadi di depan mereka. Itu adalah ancaman yang pertama, yaitu ancaman yang bisa datang secara eksternal. Dan yang kedua adalah ancaman internal, yaitu masalah persatuan di dalam jemaat. Ada ketegangan, ada konflik di dalam jemaat. Kalau kita baca Filipi pasal 2, di sana menunjukkan adanya ego, adanya persaingan, dan kurangnya kerendahan hati. Dan hal ini dapat menimbulkan roh bersungut-sungut karena ada rasa tidak puas dan merasa benar sendiri. Di dalam Word Biblical Commentary, jilid 43 halaman 56-57, di sana dikatakan, Paulus menulis untuk mendorong jemaat Filipi
agar teguh dalam iman Injil, terlepas dari penderitaan apapun yang mungkin mereka alami, baik karena penganiayaan yang mungkin menimpa mereka di dunia yang bermusuhan, atau karena kemungkinan mengalami kematian sebagai martir karena menolak untuk tunduk di hadapan Tuhan selain Yesus. Nah, lantas apa perbedaan antara bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Nah, saudara, bersungut-sungut ini adalah keluhan hati. Ini adalah masalah internal yang terjadi di dalam hati, dan itu adalah sesuatu yang terjadi secara diam-diam dan tidak diungkapkan secara terbuka kepada yang bersangkutan. Tetapi kadang ini juga disebarkan kepada orang lain di belakang orang yang bersangkutan. Bisa saja itu terjadi oleh karena tidak memiliki rasa puas, tidak puas, atau mungkin keluhan tentang orang lain. Dan fokusnya adalah pada rasa kecewa, ada sakit hati atau ketidakpuasan terhadap keadaan, terhadap pimpinan atau sesama. Sedangkan berbantah-bantah ini adalah perdebatan terbuka, ini adalah perselisihan terbuka. Ini adalah masalah eksternal atau tindakan yang nyata. Ini adalah hasil atau luapan dari bersungut-sungut. Berbantah-bantah berarti perdebatan, itu berarti pertikaian, konflik yang terbuka, atau juga pertengkaran yang merusak hubungan. Di dalam Adventist Home, Ellen G. White berkata halaman 441, biarlah itu dimulai segera. Hentikan semua gerutuan, keresahan dan omelan. Mereka yang mengeluh dan mengomel menutup pintu bagi malaikat surga dan membuka pintu bagi malaikat jahat. Nah, kalau begitu apa pengertian tidak beraib dan tidak bernoda? Kemudian siapa yang dimaksudkan Paulus sebagai angkatan yang bengkok hatinya dan sesat? Dan apa pengertian seperti bintang-bintang di dunia? Nah, saudara, kata tidak beraib atau amomos, ini adalah tanpa cela di luar. Ini adalah reputasi dan kesaksian publik. Ini adalah hidup yang jujur dan konsisten sehingga orang yang berada di luar gereja atau masyarakat di luar gereja, mereka yang belum percaya kepada Kristus, mereka tidak menemukan alasan yang sah untuk menuduh, mencela, atau menjelekkan kita. Sedangkan kata tidak bernoda atau akiratus, ini adalah tanpa noda di dalam. Ini tentang kemurnian hati, ini tentang motivasi di hadapan Tuhan, dan ini lebih dalam dari sekedar penampilan luar. Tidak bernoda berarti hati kita bebas dari dosa, bebas dari kepura-puraan, bebas dari motivasi yang egois, dan dari keinginan yang jahat. Dan itu adalah kemurnian yang ada di dalam hati. Jadi tidak beraib dan tidak bernoda, ini adalah kesaksian yang utuh yang dimiliki oleh orang Kristen, baik dari luar maupun juga dari dalam. Artinya dia tidak kelihatan suci di luar saja, tetapi juga di dalam hatinya. Ellen G. White di dalam Review and Herald 20 Februari 1866 mengatakan, orang Kristen yang taat akan memiliki prinsip hidup dalam jiwanya yang memengaruhi pikiran, menggerakkan perasaan, dan membimbing kehendak yang akan memberi kekuatan pada seluruh karakter. Nah, lalu siapa yang dimaksudkan sebagai angkatan yang bengkok hatinya dan sesat? Nah, saudara, angkatan yang bengkok hatinya ini menggambarkan karakter moral yang rusak. Hati yang adalah pusat kehendak, pikiran, dan emosi ini telah menjadi bengkok dari standar kebenaran Allah. Jadi mereka ini adalah orang yang hidup dengan prinsip, nilai, dan moralitas yang tidak lurus, sudah bengkok. Mereka mungkin berbelit-belit, kompromi, dan mengutamakan kepentingan diri. Sedangkan angkatan yang sesat ini adalah gambaran dari kondisi spiritual yang sesat. Mereka telah menyimpang dari jalan kebenaran, mereka mungkin terlihat religius, tetapi arah hidup dan penyembahan mereka adalah salah sasaran. Dapat kita simpulkan secara historis, mereka ini adalah masyarakat Roma yang ada di Filipi, yang menyembah kaisar dan nilai-nilai duniawi. Tetapi secara rohani,
Frasa ini juga merujuk kembali kepada pemberontakan Israel terhadap Tuhan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 5. Ini merujuk pada sikap hati yang sengaja membelokkan kebenaran. Di dalam The NIV Application Commentary, terutama untuk kitab Filipi, halaman 140, di sana dikatakan jika jemaat Filipi berhasil memenuhi panggilan ini, tidak beraib dan tidak bernoda, mereka akan bersinar seperti bintang-bintang. Namun, mereka hanya dapat memenuhinya jika mereka menghindari kesalahan masa lalu, meninggalkan perselisihan, dan memberikan kesaksian yang bersatu kepada dunia yang gelap di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu, menjadi seperti bintang-bintang di dunia memiliki dua makna. Yang pertama, bersinar artinya bintang itu bersinar di tengah kegelapan. Bintang bersinar dan kontrasnya jelas dengan langit yang gelap. Umat percaya dengan sikap tanpa bersungut-sungut dan hidup dengan tidak bercela akan menjadi kontras, akan jelas perbedaannya dari lingkungannya. Artinya, dia akan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi penunjuk arah. Bintang di langit pada malam hari juga berfungsi sebagai pemandu arah. Demikian juga orang Kristen seharusnya menjadi penuntun yang menunjukkan jalan menuju Kristus. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan, kita mempraktikkan apa yang Allah tanamkan dalam diri kita. Menurut konteks pelajaran hari Minggu, apa yang sesungguhnya Allah tanamkan? Kepada siapa itu ditanamkan, apa maksud dan tujuan Allah menanamkannya, serta bagaimana cara Allah menanamkannya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan apa yang Allah tanamkan adalah apa yang Allah kerjakan, yaitu pekerjaan keselamatan. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, works in, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa itu yang ditanamkan Allah? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 158 katakan bahwa Allah menyediakan dorongan awal di hati untuk kita miliki kerinduan untuk menerima keselamatan dan kekuatan untuk menjadikan keputusan itu efektif. Allah menyediakan dorongan yang membangkitkan keinginan kita untuk diselamatkan, bahwa Dia memampukan kita untuk membuat keputusan untuk mencapai keselamatan, dan bahwa Dia menyediakan energi bagi kita untuk menjadikan keputusan itu efektif sehingga keselamatan terwujud dalam hidup kita. Penebusan dipandang sebagai kerjasama antara Allah dan manusia. Dengan Allah menyediakan semua kekuatan yang diperlukan bagi manusia untuk digunakan, dan kekuatan untuk keselamatan itu berasal dari Allah, dan kekuatan ini beroperasi dalam diri kita untuk mencapai tujuannya yang baik. Jadi yang ditanamkan Allah ialah keinginan atau tekad serta kerinduan dan kekuatan atau kuasa untuk memilih dan mencapai keselamatan yang dikerjakan dan ditawarkan Allah melalui Kristus Yesus. Kepada siapa Allah menanamkan itu? Dalam konteks surat Filipi, khususnya Filipi 2 ayat 12 dan 13, Paulus tentu menekankan itu kepada orang-orang percaya di Filipi. Namun hal itu juga mencakup konteks yang lebih luas lagi, yaitu semua orang. Dalam catatan pendahuluan buku Desire of Ages halaman 17, dikatakan bahwa di dalam hati setiap manusia, tanpa memandang ras atau kedudukan dalam kehidupan, terdapat kerinduan yang tak terungkapkan akan sesuatu yang saat ini belum mereka miliki. Kerinduan itu ditanamkan dalam jiwa manusia oleh Allah yang Maha Pengasih. Allah menghendaki agar manusia mencari yang terbaik dan menemukannya demi berkat kekal bagi jiwanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 158 sampai 159 menyimpulkan mengapa Allah menanamkan kerinduan atau tekad atau keinginan itu dalam diri manusia, yaitu karena Allah ingin keselamatan menjadi bagian semua manusia. Dikatakan bahwa Dia telah melakukan segala yang dapat dilakukan oleh kuasanya yang ilahi untuk membuatnya mungkin. Itu adalah kehendaknya yang baik agar manusia diselamatkan. Tidak ada yang lebih mendambakan penebusan kita daripada Bapa sendiri. Inilah yang terungkap dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana cara Allah menanamkannya? Christian Education halaman 84 menjelaskan bahwa Allah menanamkannya melalui Roh Kudus. Dikatakan,
Pengaruh penarikan Roh Kudus digambarkan sebagai agen dalam pekerjaan keselamatan manusia. Itulah sebabnya berbicara tentang Roh Kudus, Injil Yohanes 16 ayat 8 katakan, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Sekarang dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa yang dimaksud dengan mempraktekkan apa yang ditanamkan Allah dan mengapa kita harus mempraktekannya? Serta bagaimana kita bisa mempraktekkan itu dan apa benefit bagi kita dan pengaruhnya bagi pekerjaan Tuhan. Menurut Filipi 2 ayat 12, mempraktekkan apa yang ditanamkan Allah sama dengan mengerjakan atau work out keselamatan. Namun ini bukanlah sebuah tindakan untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri, melainkan panggilan kepada penurutan dan kesetiaan. Mengapa harus mengerjakan keselamatan? Yang pertama, karena keselamatan itu harus membuahkan penurutan. Andrews Bible Commentary halaman 1732 katakan, keselamatan yang telah mereka terima melalui Kristus seharusnya nampak dalam segala hal yang mereka lakukan, yaitu ketaatan dan penurutan yang memungkinkan mereka untuk menampilkan kerendahan hati Kristus dan mengalahkan cinta diri, perselisihan, serta perpecahan. Mereka harus selalu memikirkan semangat kerendahan hati dan ketaatan yang penuh hormat. Sebab dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 159 dikatakan bahwa iman tidak akan pernah menyelamatkan kecuali itu dinyatakan lewat perbuatan. Alasan yang kedua, karena keselamatan menuntun orang percaya yang telah menerimanya untuk bersinar, dalam arti perbuatan mereka harus menjadi terang bagi dunia. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekarang bagaimana kita bisa mempraktekkan atau mengerjakannya? Mengerjakan keselamatan seperti yang dimaksudkan Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 ini terjadi dengan kuasa Allah saja. Ayat 13 katakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Andrews Bible Commentary halaman 1732. Paulus menyadari bahwa apa yang dia minta adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Hanya Allah yang dapat memberikan kuasa untuk membawa perubahan yang diperlukan dalam kehendak, niat, dan perilaku mereka. Dialah yang bekerja dengan efisien dan efektif dalam hidup orang-orang percaya, yaitu untuk mengerjakan keselamatan dalam hal penurutan dan segala perbuatan baik. Dan hal ini harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 159, artinya mengerjakan keselamatan harus dengan semangat yang gembira dan percaya diri, mengetahui bahwa Allah akan memberikan kekuatan yang diperlukan dalam mengerjakan hal itu. Sekarang apa yang dimaksud dengan keselamatan yang sering disalahpahami dalam konteks pelajaran hari Minggu? Keselamatan yang sering disalahpahami yang diangkat dalam pelajaran hari Minggu ialah bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dalam arti kita mendapatkan keselamatan melalui perbuatan. Bahwa keselamatan itu diraih atau diperoleh lewat usaha, penurutan, dan segala perbuatan baik. Pemahaman yang benar yang seharusnya adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan itu sepenuhnya adalah karya Allah dalam rencana penebusan atau rencana keselamatan. Roma 3 ayat 23 dan 24 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9 menerangkan dengan jelas bahwa karena kasih karunia saja kita diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Our High Calling halaman 118. Keselamatan adalah anugerah Allah yang cuma-cuma bagi orang percaya. Diberikan hanya oleh karena Kristus dan manusia tidak memiliki apapun dalam dirinya. Harapan satu-satunya orang berdosa adalah bergantung sepenuhnya pada Yesus Kristus. Dan penerimaan kita di hadapan Allah hanya pasti melalui anaknya yang terkasih dan perbuatan baik hanyalah hasil. Sekali lagi, perbuatan baik hanyalah hasil dari pekerjaan kasih-Nya yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya kita mempelajari tema terang dalam dunia yang gelap. Menurut Filipi 2 ayat 15-16, bagaimana Paulus menggambarkan kehidupan yang seharusnya diwujudkan oleh anak-anak Allah di tengah dunia ini. Kalau kita perhatikan, Paulus menggambarkan anak-anak Allah sebagai orang yang hidup tak bercela dan tulus, tidak bercacat di tengah angkatan yang bengkok, serta bercahaya seperti bintang-bintang di dunia dengan cara
berpegang pada firman kehidupan. Ini menunjukkan kehidupan yang berbeda, yang murni dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Richard Melick dalam New American Commentary halaman 113 mengomentari akan ayat ini. Dia katakan, Paulus menggambarkan dunia sebagai tempat yang menyimpang dan bejat. Penggunaan bahasa semacam itu menekankan keunikan moral orang Kristen. Kesucian dan ketidakberdosaan menjadi standar untuk mengukur penyimpangan dunia. Dengan demikian, Paulus bermaksud mengatakan bahwa dunia secara moral ini sudah menyimpang, tercoreng oleh kegagalannya memahami firman Allah. Dan tugas gereja adalah memberikan teladan yang lurus bagi kehidupan yang menyimpang tersebut. Mengapa kehidupan yang tidak bersungut-sungut, yang tulus, dan yang berbeda dari dunia ini menjadi bagian yang paling penting dari kesaksian iman Kristen? Jawabannya adalah karena kesatuan dan kesucian hidup adalah buah dari hubungan dengan Kristus dan taat kepada firman-Nya. Nah, dalam dunia yang gelap secara moral ini, hidup yang diubahkan akan menjadi terang yang menyatakan karakter Allah. Filipi 2 ayat 14-15. Kesaksian Kristen bukan melalui kata-kata, tetapi melalui hidup yang mencerminkan nilai kerajaan Allah. Ellen White dalam Lift Him Up halaman 266 menekankan hal ini. Orang-orang mungkin memiliki nama mereka tercatat di buku gereja, tetapi hal itu tidak menjadikan mereka anak-anak terang. Mereka mungkin memegang jabatan terhormat dan menerima pujian dari manusia, tetapi hal itu tidak menjadikan mereka anak-anak terang. Harus ada pekerjaan kasih karunia yang mendalam, kasih Allah di dalam hati, dan kasih ini diungkapkan melalui ketaatan. Jadi tidak cukup hanya pengakuan, tetapi perbuatan ketaatan. Jika ada aspek hidup kita yang masih bersifat duniawi, langkah praktis apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat hidup tetap bercahaya sebagai terang Yesus Kristus? Nah, saudaraku, langkah praktisnya adalah kita menolak menyesuaikan diri dengan pola dunia ini. Roma 12 ayat 2. Yang kedua, kita menjaga pikiran dan mata dari hal-hal yang tidak murni. Mazmur 101 ayat 3. Lalu kemudian kita terus berpegang pada firman Tuhan sebagai standar hidup kita. Filipi 2 ayat 16. Dengan demikian, Roh Kudus akan memurnikan karakter kita sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang nyata tentang Yesus Kristus. Ingat baik-baik, semakin gelap dunia, maka semakin penting terang itu tetap berbeda. Kekudusan bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi hidup di dalam dunia tanpa menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai persembahan yang hidup. Nah, persembahan apa yang dimaksudkan Paulus dan mengapa persembahan ini hidup? Nah, saudara, persembahan yang dimaksudkan di sini bukanlah benda atau hewan, melainkan diri kita sendiri secara utuh. Nah, diri kita sendiri ini meliputi kehidupan kita, tubuh kita, pikiran kita, kehendak kita, dan semua tindakan kita sehari-hari. Roma 12 ayat 1. Dan mengapa ini disebut hidup? Nah, ini berbeda dengan korban binatang yang harus mati, disembelih. Nah, kita dibilang hidup karena kita dipanggil untuk hidup bagi Allah. Artinya, setiap nafas, setiap aktivitas, dan semua yang berhubungan dalam kita itu menjadi wadah untuk memuliakan Tuhan. Dan ini bukan ritual sekali pakai atau ritual sekali waktu, melainkan ini adalah keadaan hidup yang terus-menerus. Ini adalah komitmen untuk mengikuti Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, mungkin kita bertanya, jika Yesus telah menjadi korban yang sempurna, sehingga kita tidak lagi mempersembahkan hewan sebagai korban, lalu kenapa kita masih perlu memberikan persembahan yang hidup ini? Nah, saudara-saudara, korban Yesus yang sempurna itu
sebenarnya mengubah tujuan dan sifat persembahan kita, tetapi tidak menghapus kewajiban kita untuk mempersembahkan sesuatu. Nah, kenapa? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, oleh karena apa yang kita berikan sebagai persembahan yang hidup ini adalah respon syukur kita, dan ini bukan untuk menebus dosa. Persembahan hewan adalah bayaran atau penebusan dosa. Korban Kristus telah melunasi itu secara final. Dan persembahan hidup kita ini adalah ucapan terima kasih dan juga penyembahan kita karena kita sudah ditebus. Jadi kita memberi bukan karena kita mendahului atau kita yang lebih dahulu memberi, tapi kita memberi karena kita telah menerima. Nah, yang kedua, kenapa kita masih perlu memberikan persembahan yang hidup ini? Oleh karena itu adalah bukti atau buah keselamatan. Nah, iman yang menyelamatkan pasti menghasilkan kehidupan yang dipersembahkan. Dan persembahan hidup ini adalah buah alami atau bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh telah menerima kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita masih harus memberikan persembahan hidup? Oleh karena itu adalah alat kerjasama kita dengan Allah. Melalui hidup kita yang dipersembahkan, kita menjadi rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Tubuh kita, talenta kita, dan semua sumber daya kita akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan dan juga pemberitaan Injil. Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 6, halaman 616 mengatakan, korban dalam sistem upacara perjanjian lama berupa hewan yang disembelih. Korban Kristus berupa manusia hidup. Orang yang beribadah kepada Tuhan mempersembahkan dirinya hidup-hidup dengan seluruh energi dan kekuatannya yang didedikasikannya untuk melayani Tuhan. Nah, kalau begitu, mengapa Paulus menyebut hidupnya sebagai persembahan curahan? Kenapa bukan korban bakaran? Nah, saudaraku yang terkasih, Paulus memilih metafora persembahan curahan karena sangat tepat menggambarkan pengabdiannya. Ada beberapa alasan Paulus menggambarkan kehidupannya sebagai korban curahan. Yang pertama, oleh karena korban curahan ini adalah persembahan pelengkap, bukan pengganti. Di dalam perjanjian lama, persembahan curahan, entah itu anggur atau minyak, selalu menyertai korban utama seperti korban bakaran. Kita bisa lihat itu di dalam Bilangan pasal 15 ayat 1-10. Dan di sini Paulus melihat bahwa korban utamanya adalah Yesus. Pengorbanan hidupnya itu hanyalah minuman curahan, persembahan curahan yang melengkapi dan menyertai korban agung Yesus yang sudah ada. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Paulus mengatakan metafora ini? Oleh karena ini menggambarkan totalitas pengorbanan. Menuangkan cairan berharga sampai habis itu melambangkan penyerahan hidup secara total dan tidak tersisa. Paulus rela mengorbankan segalanya, kenyamanannya, kebebasannya, bahkan nyawanya untuk pelayanan Injil. Dan yang ketiga di sana ada indikasi pemborosan yang berharga. Kenapa boros? Nah, saudara, karena di mata dunia mengorbankan seluruh hidup untuk sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan materi adalah pemborosan. Namun di mata Allah, ini adalah pengorbanan yang wangi dan berkenan. Pemborosan ini mencerminkan kasih yang tak terhitung, seperti contoh di dalam Markus 14, yaitu Maria yang memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal untuk Yesus. Nah, saudaraku, di dalam surat-surat kepada Filipi, Kolose, dan Tesalonika, di dalam The Daily Study Bible Series, halaman 46, di sana dikatakan, Paulus sepenuhnya rela menjadikan hidupnya sebagai pengorbanan kepada Allah. Dan jika itu terjadi, baginya itu akan menjadi sukacita. Baginya setiap panggilan untuk berkorban dan bekerja keras adalah panggilan untuk mengasihi Kristus. Dan karena itu, ia menghadapinya bukan dengan penyesalan dan keluhan, tetapi dengan sukacita. Kita tiba pada pokok pembahasan karakter yang teruji.
Apa yang dimaksud dengan karakter yang teruji? Bagaimana caranya karakter diuji, serta apa kriteria pengujiannya? Dalam Alkitab, karakter yang teruji, bahasa Yunaninya dokime, yang juga digunakan dalam Filipi 2 ayat 22, merujuk pada kedewasaan rohani yang matang dan otentik yang dihasilkan dari iman yang telah berhasil melewati ujian, penderitaan, dan juga cobaan. Hal ini mewakili sifat yang telah diuji, disetujui, dan dapat diandalkan, dan sering digambarkan sebagai sesuatu yang disempurnakan seperti emas yang menunjukkan ketaatan yang konsisten, integritas, dan kestabilan dalam mengikuti Kristus, bahkan di bawah tekanan pencobaan. Nah, dalam Alkitab, iman dan karakter diuji melalui yang pertama, kesengsaraan, penderitaan, atau penganiayaan. Roma 5 ayat 3 dan 4, serta 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Yang kedua, melalui pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, serta ayat yang ke-12. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 525 katakan, ujian dan penderitaan yang ditanggung dengan sabar membuktikan bahwa agama dan karakter seseorang adalah murni adanya. Ketabahan dalam menghadapi pencobaan akan menguji, mengukuhkan, dan menyempurnakan iman seorang Kristen. Sekarang apa kriteria pengujian iman dan karakter? Yang pertama, kasih. Paulus katakan dalam 2 Korintus 8 ayat 8 bagian C, aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Yang kedua, yaitu ketaatan. 2 Korintus 2 ayat 9 bagian B, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah pelayanan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, karakter siapa yang teruji dan bagaimana karakternya yang teruji itu digambarkan dari sudut pandang Rasul Paulus. Dalam konteks Filipi 2 ayat 19-22, karakter yang teruji itu adalah milik Timotius. Tentang Timotius yang dirindukan Paulus untuk diutusnya pergi ke jemaat Filipi, Paulus katakan di ayat yang ke-20 dan 22 Filipi pasal yang kedua. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kamu tahu bahwa kesetiaannya, maksudnya di sini adalah Timotius, telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dalam buku Conflict and Courage halaman 346 di sana digambarkan bahwa Paulus mengasihi Timotius karena Timotius sungguh mengasihi Allah. Jadi ini yang pertama digambarkan tentang bagaimana Timotius punya karakter diuji. Jadi Timotius itu mencintai atau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian pengetahuannya tentang kesalehan yang praktis dan kebenaran memberinya perbedaan dan pengaruh. Kesalehan dan pengaruh kehidupan di rumahnya bukanlah hal yang murahan, tetapi murni, bijaksana, dan tidak tercemar oleh perasaan palsu. Firman Allah adalah pedoman yang membimbing Timotius. Dan dalam pekerjaannya, Timotius selalu mencari nasihat dan bimbingan Paulus. Ia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi mempertimbangkan dengan tenang dan bijaksana. Roh Kudus menemukan dalam diri Timotius, seseorang yang dapat dibentuk dan diubahkan sebagai bait suci bagi kediaman hadirat ilahi. Kemudian, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 322-323. Timotius disebut sebagai rekan sekerja Paulus dan menjadi teman seperjuangannya dalam perjalanan misi kedua dan ketiga, dan setidaknya hingga sampai di Troas, menurut Kisah 24 dan 5. Ia pasti berada di Roma bersama Paulus, dikatakan di sana, selama penahanan pertamanya di sana. Karena ia disebutkan dalam surat kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose, dan juga surat kepada Filemon. Ibrani 13 ayat 23 merujuk pada pemenjaraan Timotius, suatu peristiwa yang tidak dapat ditentukan waktunya atau tempatnya. Dan Eusebius dalam buku Ecclesiastical History volume 3 halaman 4 dan 5 menulis tentang dia sebagai uskup pertama di Efesus. Dia dikatakan telah menderita martir di tangan penduduk di Efesus. Inilah gambaran Timotius yang karakternya dan kesetiaannya teruji itu. Sekarang, bagaimana iman dan karakter kita diuji sebagai orang Kristen dan mengapa harus diuji, serta siapa yang menguji dan apa upahnya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 509 menggambarkan bahwa iman dan karakter orang Kristen diuji melalui berbagai bentuk pencobaan seperti penyakit, kemiskinan, atau bencana,
penderitaan, penganiayaan, serta godaan langsung untuk berbuat dosa. Nah, mengapa harus diuji? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 525 katakan bahwa seorang Kristen yang rindu untuk menjadi seperti Kristus akan bersukacita dalam segala cobaan dan penderitaan yang diizinkan Allah menimpanya, mengetahui bahwa melalui pengalaman-pengalaman ini, ia dapat memperoleh lebih banyak kesabaran ilahi Kristus dan dengan demikian mampu bertahan hingga akhir. Jadi tujuannya adalah supaya karakternya diuji dan bertahan sampai akhir. Siapa yang menguji dalam hal ini? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 510 katakan Allah mengizinkan manusia menghadapi cobaan, tetapi tidak dengan niat agar manusia itu gagal. Tujuan Allah seperti tujuan seorang penempa logam yang melemparkan bijinya ke dalam tungku dengan harapan logamnya yang lebih murni akan dihasilkan, bukan dengan niat menumpu kotoran. Sedangkan setan bagaimanapun menggoda dengan niat menyebabkan kekalahan dan bukan untuk memperkuat karakter seseorang. Seperti yang terlihat dalam peristiwa setan menggoda Yesus, Matius pasal 4. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 581 menambahkan bahwa Allah mengizinkan setan menguji karakter orang-orang yang setia kepadanya. Contohnya Ayub. Dan penderitaan hidup tidak dikirim oleh Allah. Perlu dicatat, penderitaan hidup tidak dikirim oleh Allah, melainkan oleh setan. Namun Allah berkuasa menjadikan penderitaan itu sebagai sarana untuk membentuk karakter anak-anaknya. Desire of Ages halaman 471, penderitaan ditimpakan oleh setan, namun dikendalikan oleh Allah untuk tujuan belas kasihannya. Artinya Allah mengizinkan setan mencobai, namun pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan seseorang menurut 1 Korintus 10 ayat 13. Dan semuanya, saudaraku, digunakan Tuhan untuk maksud menguji iman dan memurnikan karakter seorang Kristen. Nah, apa upah bila iman dan karakter kita diuji? Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi upahnya adalah hidup kekal dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah siapkan. Sekarang kita melihat tema, hormatilah orang-orang seperti dia. Bagaimana Paulus menggambarkan seorang yang namanya Epafroditus dalam Filipi 2 ayat 25. Nah, Paulus menggambarkan Epafroditus ada 5 sebutan utama. Yang pertama, dia disebut sebagai saudara, menunjukkan ikatan rohani dalam Kristus. Yang kedua, dia adalah teman sekerja, artinya dia ini aktif dalam pelayanan Injil. Yang ketiga, dia adalah teman seperjuangan. Dia terlibat dalam penderitaan dan konflik demi Injil. Lalu dia disebut sebagai utusan atau apostolos, diutus secara resmi oleh jemaat Filipi. Dan yang kelima, dia adalah pelayan kebutuhanku, kata Paulus. Artinya dia melayani kebutuhan praktis Paulus selama dia di penjara. Tugas konkret apa yang diemban oleh Epafroditus bagi Paulus? Kalau kita baca ceritanya, maka Epafroditus diutus oleh jemaat Filipi untuk membawa bantuan keuangan, Filipi 4 ayat 18, untuk merawat dan melayani Paulus di penjara, Filipi 2 ayat 25, lalu menyampaikan surat Paulus kembali ke Filipi, lalu dia juga menanggung resiko perjalanan, pelayanan, bahkan sampai dia sakit parah seperti yang kita baca. Nah, di sini kita melihat bahwa ada makna teologis, yaitu gelar apostolos yang dikenakan kepada Epafroditus. Kata apostolos berarti yang diutus secara resmi. Ini menunjukkan bahwa Epafroditus bukan hanya sukarelawan pribadi. Dia adalah wakil gereja, dia adalah pembawa mandat rohani. Pelayanannya memiliki otoritas gerejawi, bukan ambisi pribadi. Ini menegaskan ada prinsip teologis bahwa pelayanan Kristen adalah panggilan ilahi yang diutus oleh komunitas imannya, bukan proyek individual. Mengapa Paulus menilai Epafroditus itu layak dihormati? Minimal ada beberapa alasan. Yang pertama, dalam Filipi 2 ayat 6-11, karena dia mengikuti teladan Kristus dalam pengorbanan dirinya. Yang kedua, Filipi 2 ayat 30, karena dia mempertaruhkan nyawanya demi pekerjaan Kristus.
Lalu yang ketiga, karena dia tidak mencari kehormatan dirinya sendiri, tetapi dia setia dalam pelayanan yang tersembunyi. Jadi, kehormatan sejati dalam kekristenan bukan berdasarkan status sosial, tetapi kesetiaan di dalam pengorbanan diri kita. Sebagai aplikasi, siapa kira-kira Epafroditus modern di gereja masa kini yang perlu kita hargai? Mereka ini adalah orang-orang yang melayani tanpa sorotan. Mereka ini adalah orang-orang yang setia dalam tugas-tugas yang kecil. Mereka ini adalah orang-orang atau tim yang menopang pelayanan rohani secara praktis. Memang mereka tidak dikenal secara publik, tapi mereka dikenal oleh Allah. Seringkali mereka itu tidak berkhotbah, tetapi mereka yang membuat khotbah itu berjalan dengan lancar. Kira-kira apa implikasi praktis bagi gereja kalau menghormati orang-orang seperti Epafroditus ini? Richard Melick, kembali lagi dalam New American Commentary volume 32, halaman 121 mengatakan, apakah ada keraguan bahwa gereja akan menghormati Epafroditus? Paulus ingin memastikan hal itu. Oleh karena itu ia mendorong para anggota gereja untuk menyambut Epafroditus dengan layak sesuai dengan kehormatan yang pantas bagi orang-orang seperti dia. Jika mereka ragu apakah Epafroditus telah gagal, Paulus menenangkan kekhawatiran tersebut. Orang-orang seperti dia pantas mendapat kehormatan dan orang-orang Filipi harus memberikannya. Jadi, kalau gereja menghargai orang-orang seperti ini, maka gereja akan lebih menghargai karakter daripada karisma. Gereja akan lebih membina pelayanan daripada mengidolakan figur tertentu. Yang ketiga, gereja akan lebih kristosentris, lebih terpusat kepada Kristus daripada berorientasi kepada seorang yang selalu naik panggung. Yang keempat, gereja akan menjadi komunitas yang sehat, yang rendah hati, dan tahan terhadap uji oleh karena tidak berpusat kepada pertunjukan satu orang saja. Kita tiba pada pendalaman. Apakah penderitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekristenan? Dan apakah kekristenan hanya untuk orang yang kuat dan siap menderita saja? Nah, saudaraku yang terkasih, secara singkat dapat kita katakan ya. Penderitaan adalah bagian yang mungkin dan sering terjadi dalam kekristenan. Tetapi kekristenan bukan hanya untuk orang yang kuat saja, justru di dalam iman Kristen, orang yang lemah menjadi kuat melalui kuasa Kristus. Saudara, Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi dia memberikan jalan yang benar. Dan penderitaan itu muncul oleh karena setan tidak suka dengan kesetiaan kepada Kristus. Jadi penderitaan itu bukan karena kita menjadi orang Kristen, kita harus menderita, tetapi itu adalah bagian karena kita berkomitmen kepada Kristus, maka ada pihak yang tidak suka dengan kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, penderitaan adalah kemungkinan terjadi ketika kita jadi orang Kristen, tetapi itu bukan syarat mutlak pada saat kita akan menjadi orang Kristen. Mengikut Kristus berarti membawa salib. Lukas pasal 9 ayat 23. Membawa salib ini artinya menyangkal diri. Dan ini adalah kesediaan untuk menderita jika diperlukan karena kita setia kepada Tuhan. Tetapi tidak setiap murid akan mengalami penganiayaan fisik atau juga penderitaan ekstrim yang sama. Bentuk penderitaan bisa beragam. Itu bisa saja tekanan sosial, itu bisa saja dikucilkan, atau juga bisa saja pergumulan batin karena kita memegang prinsip nilai Kristen di atas dunia yang tentunya bertentangan dengan nilai iman Kristen. Jadi intinya, kita sebagai orang Kristen siap menderita, tapi bukan karena kita yang mencari penderitaan itu. Kemudian yang kedua, Tuhan rindu agar kita bersukacita, agar kita diberkati. Tapi jika penderitaan itu diizinkan, itu pasti memiliki
tujuan. Ada beberapa tujuan penderitaan. Yang pertama, itu memurnikan iman seperti emas dimurnikan dalam api. Yang kedua, itu memperdalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Saat kita lemah, kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, itu memperlihatkan kuasa Tuhan. Ketika orang yang dianggap lemah secara duniawi mampu bertahan dan bersukacita di tengah penderitaan, itulah kesaksian terbesar tentang kebenaran dan kuasa Allah yang juga terjadi kepada para rasul di dalam Alkitab. Namun pada saat kita bicara soal penderitaan, perlu kita bedakan antara penderitaan karena setia kepada Tuhan dan juga penderitaan karena dosa atau kebodohan. Dari mana kita tahu ini? 1 Petrus pasal 4 ayat 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, mungkin kita bertanya, jika dunia ini semakin gelap, bagaimana agar saya dapat bersinar lebih terang? Ada 3 cara praktis. Yang pertama, berakar dalam kebenaran firman, bukan berakar dalam dunia. Terang yang kita miliki bersumber dari persekutuan dengan sumber terang, yaitu Yesus Kristus. Dan jika kita tinggal di tengah-tengah dunia yang gelap, maka kita harus sering mengisi daya kita di dalam Kristus. Yang kedua, pelihara persekutuan dengan sesama orang percaya dan saling menguatkan. Jangan hadapi masalah sendirian. Sebuah lilin bisa padam, tetapi banyak lilin yang berkumpul akan menciptakan cahaya yang lebih terang dan stabil. Dan yang ketiga, pancarkan karakter kasih Tuhan, bukan membalas dengan kebencian. 1 Korintus 13 ayat 4-8, Matius 5 ayat 44. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, kasih adalah cahaya yang paling menyilaukan. Balas kejahatan dengan kebaikan, balas kutuk dengan berkat. Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 5 halaman 330 mengatakan, setelah menerima Yesus sebagai terang dunia, seorang Kristen jika setia pada panggilannya menjadi pemantul cahaya itu. Saudaraku, sekarang kita tiba pada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Mengapa dan bagaimana kita harus bersinar di malam hari, saudaraku, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat. Kita yang telah menerima terang Kristus harus memantulkan terang itu bersinar di tengah kegelapan malam. Terang itu adalah Yesus, dan Yesus bukan hanya terang, melainkan juga hidup. Itulah yang dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ketika kita telah menerima Yesus sebagai terang dalam hidup kita, kita, saudaraku, bertanggung jawab untuk bangkit dan bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Intinya, menurut Ministry of Healing halaman 102, bahwa setiap murid sejati, saya dan saudara, dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Apa maksudnya? Begitu saya dan saudara mengenal juru selamat itu, kita pun ingin memperkenalkannya kepada orang lain. Kebenaran yang menyelamatkan dan menguduskan ini tidak dapat ditahan dalam hati kita. Siapa yang minum air hidup akan menjadi mata air kehidupan. Dari penerima, kita menjadi si pemberi. Anugerah Kristus dalam jiwa bagaikan mata air di padang gurun, memancar untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang hampir binasa menjadi rindu untuk minum air kehidupan itu. Dalam melakukan pekerjaan ini, berkat yang lebih besar diterima daripada jika kita bekerja hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam bekerja untuk menyebarkan kabar baik keselamatan, kita, saudaraku, justru didekatkan kepada juru selamat itu sendiri. Sekarang bagaimana kita dapat bersinar dalam dunia yang gelap ini? Kita bersinar melalui perbuatan yang memuliakan Allah, melalui karakter yang murni, serta melalui pelayanan kita yang tulus. Matius 5 ayat 16 sekali lagi katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kita hanya bisa menjadi terang bila kita tetap terhubung dengan sumber terang dan hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Seven Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 330 katakan, setelah menerima Yesus sebagai terang dunia, seorang Kristen, jika setia kepada panggilannya akan menjadi pemantul dari terang itu. Ketika terang yang sejati menerangi manusia, mereka dipanggil untuk bangkit dan bercahaya. Mereka yang mengasihi dan melayani Tuhan digambarkan seperti matahari yang terang dan bersinar. Nah, bagaimana proses pengalaman keselamatan hingga kita bisa memancarkan terang atau bersinar di malam hari? Ellen G. White dalam tulisannya berjudul My Journey to Life, Step 3, halaman 5, menjelaskan bahwa pengalaman keselamatan dapat diuraikan dalam 5 komponen. Yang pertama pertobatan, yang kedua pengakuan dosa, yang ketiga pengampunan, yang keempat pembenaran, dan yang kelima pengudusan. Pertobatan, saudaraku, mencakup duka cita atas dosa kita serta berpaling dari dosa tersebut yang dimotivasi oleh kasih Kristus yang dinyatakan di Kalvari. Roh Kudus menunjukkan kepada kita dosa-dosa tertentu dalam hidup kita dan menuntun kita untuk mengakui dosa-dosa itu kepada Allah dan kepada mereka yang telah kita sakiti. Di dalam Kristus, kita bukan hanya diampuni dan dimaafkan, tetapi juga sepenuhnya dibebaskan dari tuntutan dosa. Pengalaman ini disebut pembenaran. Pengampunan dan pembenaran ini terjadi, saudaraku, secara bersamaan. Melalui iman kepada Yesus, kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Ini berarti bahwa kita dinyatakan benar melalui tindakan ilahi Allah dan kemudian Roh Kudus menguduskan kita atau menjadikan kita kudus sehingga kita terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus setiap hari. Walaupun pembenaran dapat terjadi dalam seketika, pengudusan adalah pekerjaan seumur hidup. Pembenaran adalah hak kita atas sorga, apa yang Allah lakukan bagi kita. Sedangkan pengudusan adalah kesiapan kita untuk sorga, apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Keduanya bukan karena jasa kita, saudaraku, melainkan semata-mata karena kasih karunia Kristus itu sendiri. Inilah proses yang harus kita alami agar kehidupan kita bisa memancarkan terang Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa dan anugerahnya bagi kita bukan hanya berlaku untuk pengalaman keselamatan saja, namun untuk membawa kita menjadi kesaksian dan terang bagi orang lain di sekitar kita. Itu mengubah karakter kita hari lepas hari dan kita boleh dibawa menjadi serupa dengannya dan dengan karakter Kristus kita bisa membawa pengaruh yang menyinari kegelapan dunia, saudaraku. Our Father Cares halaman 341 katakan, dengan menyatakan karakter Kristus dalam kehidupan kita sendiri, kita bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya dengan menyatakan karakternya dalam kehidupan kita lah kita dapat bekerja sama dengannya. Dan semakin luas lingkup pengaruh kita, semakin banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Ketika mereka yang mengakui melayani Allah mengikuti teladan Kristus, mempraktekkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari, ketika setiap perbuatan menjadi kesaksian bahwa mereka mengasihi Allah di atas segalanya dan sesama mereka seperti diri sendiri, maka gereja, saya dan saudara akan memiliki kuasa untuk menggerakkan dunia. Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudaraku, selama Kristus, Yesus ada di dalam hati kita, melalui hadirat dan kuasanya, itu akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu akan bersinar dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Mari kita terus berserah kepadanya. Terhubung dengannya, maka kita akan terus memiliki terang, hidup, dan mampu memantulkan terang itu bahkan dalam kegelapan malam seperti bintang-bintang yang bersinar pada malam hari yang gelap. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami manusia lemah terbatas. Tuhan tolong tuntun dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memiliki pengertian yang benar, yang tepat akan kehendak-Mu, dan kami disanggupkan melalui kuasa-Mu untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Sebagai orang Kristen, pengikut-Mu ya Tuhan, kami mampu bersinar di tengah kegelapan malam, supaya orang-orang lain melihat perbuatan yang baik dari kehidupan kami sehari-hari akan memuliakan nama-Mu yang besar itu. Bapa, berkatilah kami, tolonglah kami setiap hari, dan ampunilah kami dari dosa kami. Kami memohon berkat daripada-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.